Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanita Ditya, anggota Latsar CPNS Universitas Jambi tahun 2026, Angkatan 2 Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai learning journal yang telah saya bikin terkait penerapan nilai dasar ASN berakhlak. Selama mengikuti Latsar CPNS, membuat saya tidak lupa untuk selalu refleksi diri. Saya yang dulu melihat status aparatur sipil negara hanya sebagai jaminan hidup mapan dikarenakan adanya jaminan uang pensiun, namun kini saya sadar bahwa menjadi seorang ASN adalah panggilan jiwa agar dapat mengabdi untuk negeri. Nilai berakhlak bukanlah sekedar slogan, melainkan seperti DNA yang harus tertanam sampai akhir hayat. Bagi seorang dosen, kami harus melihat bahwa mahasiswa adalah rakyat kami, masyarakat sebagai stakeholder kami, dan bangsa ini adalah tanggung jawab kami. Dosen masa kini bukanlah lagi sekedar sebagai penguasa kelas, melainkan sebagai fasilitator yang hadir untuk mempermudah, bukan malah sebaliknya untuk mempersulit. Maka dari itu, sebagai seorang dosen, nilai-nilai berakhlak dapat diinterpretasikan sebagaimana berikut. 1. Berorientasi pelayanan. Seorang dosen harus dapat meruntuhkan sekat feodalisme antara dosen dan mahasiswa. Pelayanan prima bagi dosen berarti memastikan kalau mahasiswanya akan mendapatkan hak atas pendidikan yang layak. Bersikap ramah, cekatan, dan solutif dalam bimbingan bukanlah lagi merupakan sebuah pilihan, tetapi itu adalah kewajiban. 2. Akuntabel. Akuntabilitas bukanlah hanya soal absen tepat waktu. Esensinya adalah integritas dalam setiap keputusan akademik. Apakah ilmu yang dosen berikan itu benar-benar bermanfaat? Karena keberhasilan dosen diukur dari sejauh mana mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dengan etis di tengah masyarakat. 3. Kompeten. Sebagai seorang dosen, kompetensi adalah sebuah kedaulatan. Ia merupakan fondasi utama yang menentukan apakah ilmu yang diberikan kepada mahasiswa itu masih relevan atau justru telah kadaluarsa. Terlebih lagi, di era canggihnya teknologi saat ini, dengan adanya tantangan AI serta regulasi-regulasi baru, membuat dosen harus memiliki growth mindset agar ilmu yang diberikan nantinya tidaklah kadaluarsa. 4. Harmonis. Kampus adalah ruang keberagaman. Nilai harmonis berarti membangun ekosistem di mana setiap suara didengar. Dosen menyatukan berbagai perspektif dalam bingkai toleransi demi menciptakan keadilan yang sesungguhnya. 5. Loyal. Loyalitas dalam profesi dosen merupakan manifestasi dari pengabdian yang melampaui deskripsi pekerjaan formal, di mana seorang pendidik dituntut untuk setia pada 3 pilar utama, yakni kebenaran ilmiah, perkembangan mahasiswa, dan martabat institusi. Pada umumnya, dosen menunjukkan loyalitasnya melalui dedikasi yang tidak terbatas oleh jam kerja, seperti dedikasi yang melampaui jam kerja, menjaga marwah institusi dengan menolak plagiarisme, dan memegang teguh kejujuran intelektual. 6. Adaptif. Nilai adaptif bagi seorang dosen merupakan kemampuan krusial untuk terus relevan di tengah arus perubahan zaman yang sangat cepat, di mana dosen tidaklah lagi hanya berperan sebagai sumber informasi tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang tangkas. Tidak boleh terjebak dalam zona nyaman, tetapi harus dapat memanfaatkan teknologi digital dan responsif terhadap dinamika kebijakan. 7. Kolaboratif. Nilai kolaboratif menekankan bahwa kualitas tridharma perguruan tinggi sangatlah bergantung pada kemampuan dosen dalam membuka diri dan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Secara umum, dosen yang kolaboratif adalah mereka yang menyadari bahwa sinergi lintas disiplin ilmu dan lintas sektor merupakan kunci untuk menghasilkan inovasi yang berdampak luas. Maka dari itu, sebagai komitmen nyata yang akan saya lakukan di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan masyarakat, saya akan menanggalkan mentalitas feodal antara dosen dan mahasiswa dan menjadi pelayan publik yang tulus.
Saya berkomitmen untuk selalu update terhadap literasi agar tetap relevan. Kemudian saya akan menjadi agen pendingin konflik dan pembuka ruang kolaborasi di lingkungan kerja. Kemudian saya juga menyadari bahwa status ASN saya akan melekat selama 24 jam. Maka dari itu saya akan menjaga perilaku yang etis dan bersahaja. Kemudian sebagai seorang ASN saya tidak ingin menjadi menara gading. Maka dari itu, saya siap memberikan edukasi dan literasi bagi warga yang membutuhkan bantuan sesuai ilmu yang saya miliki. Komitmen ini adalah janji suci saya kepada diri sendiri, institusi, dan Tuhan Yang Maha Esa. ASN yang hebat tidaklah diukur dari pangkatnya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang ia berikan. Saya, Vanita Aditya, dengan berakhlak, saya siap melayani, saya siap mengabdi untuk negeri. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.